Para hadirin sekalian, bayangkan sebuah keluarga petani yang turun-temurun mengenal seluk-beluk lahan mereka tersendiri. Mereka tahu kapan harus menuai, menabur, bahkan menyiram tanaman itu dengan cara yang paling terbaik. Bukankah pengetahuan turun-temurun itu yang justru memperkuat hasil panen? Demikian juga dengan dinasti politik. Merajuk pada video yang diberikan oleh tim pro, dewan ini percaya bahwa dinasti politik lebih banyak memberikan dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui pendapat ini, dikarenakan bahwa dinasti politik ketika diiringi dengan mekanisme demokrasi yang ketat lebih banyak membawa dampak baik ketimbang buruk bagi kualitas demokrasi. Begitu pula dengan keuntungan utama dari dinasti politik, ada stabilitas dan keberlanjutan program kebijakan, terutama dalam pemerintahan daerah. Seringkali dalam satu periode, pemerintahan daerah tidak sanggup untuk melaksanakan semua program yang telah ia diskusikan sebelumnya sebelum ia menyalonkan diri sebagai pemerintah di daerah tersebut. Kemudian, jika mereka mempunyai pemimpin daerah yang masih satu visi misi, maka mereka masih satu linear agar tidak terputus program yang sudah diberikan oleh pemerintahan yang sebelumnya, sehingga mereka akan terus melanjutkan program itu hingga tuntas dan selesai, sehingga tidak menjadi program yang terbengkalai. Kemudian, kami juga mempunyai 3 poin utama dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah pengalaman dan keahlian. Anggota dinasti politik mewarisi pengalaman praktis dan keahlian teknis dalam tata kelola pemerintahan. Saya sangat tidak setuju dengan argumen tim pro yang menyebutkan bahwa di mana keberhasilan pemimpin tertentu menjadi basis pandangan bahwa apapun yang sejalan dengan pemimpin tersebut merupakan hal yang baik. Menurut saya, dikarenakan sejak kecil mereka ini sudah terpapar dengan prosedur legislatif, penyusunan anggaran, dan negosiasi kebijakan, mengurangi kurva belajar saat menjabat, sehingga mengurangi juga bagaimana kesalahan fatal mereka yang akan mereka sebabkan ketika mereka menjabat sebagai pemerintah daerah tersebut. Yang kedua, jaringan dan koneksi. Kemudian, tim pro menyebutkan bahwa pemimpin tersebut muncul dari kedekatan dengan kerabatnya. Menurut pendapat saya dan tim saya adalah dinasti politik dan membawa jaringan yang luas dari relasi antar partai hingga kontak dengan lembaga internasional yang mempercepat realisasi program kerja yang sudah mereka rencanakan dari sebelum-sebelumnya. Salah satu hambatan utama dalam pemerintahan adalah lumayan waktu yang dibutuhkan bagi pemimpin baru untuk belajar sistem birokrasi dan menjalin hubungan antar lembaga. Dalam konteks ini, anggota dinasti politik biasanya sudah memiliki pengalaman politik, akses terhadap sumber daya, serta jaringan yang luas, sehingga proses adaptasi mereka jauh lebih cepat dan lebih efisien, sehingga mereka menyebabkan efisiensi waktu jadi berkurang, sehingga mereka dapat melaksanakan program kerja mereka yang lainnya secara tepat waktu. Kemudian, ada argumen ketiga, yaitu kontinuitas kebijakan. Dinasti politik memastikan kesinambungan program pembangunan tanpa riset saat pergantian kepemimpinan, di mana kita tahu, jika kita telah mengganti kepemimpinan, maka terkadang program kerja yang sudah kita rencanakan akan diriset ulang kembali, menjadi nol kembali, dan kemungkinan tidak akan dilanjutkan dan menjadi program yang terbengkalai. Menurut tim pro, jika memang benar mengambil kebijakan lebih populis dan memutarbandingkan hukum agar kini tidak dapat disentuh oleh pejabat manapun. Tetapi, mengapa menurut saya dinasti politik tidak identik dengan penyalahgunaan kekuasaan, justru bisa menjadi bukti kesinambungan kepemimpinan yang berorientasi pada rakyat. Kemudian, tim pro juga menyebutkan bahwa dinasti politik menciptakan kebijakan populis yang melindungi keluarga. Menurut saya atau tim saya pun sekalipun, semua politisi, dinasti maupun non-dinasti merebut dukungan publik karena mereka membutuhkan nama yang sangat baik untuk publik selanjutnya. Jika mereka melanggar hukum, pemilih dan lembaga yudikatif akan bertindak bukan sekedar perlindungan keluarga. Maka yang saya akan jelaskan di sini adalah bagaimana jika pemilihan secara dinasti ini juga tidak selamanya akan berhasil karena pemilihan tetap berada di tangan rakyat, tidak ada di tangan pemerintah sekalipun. Jadi, rakyat masih memegang peran utama dalam pemilihan pemerintah yang mereka pilih. Kemudian, rekan-rekan sekalian, pengalaman jaringan yang terwariskan, kesinambungan kebijakan publik, serta peningkatan representasi dan akuntabilitas, semua itu menunjukkan bahwa dinasti politik dalam rangka demokrasi sehat menghadirkan lebih banyak manfaat dibanding kerugian. Seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu dari efisiensi waktu, kemudian efisiensi anggaran juga, dan juga untuk mewariskan semua hal yang sebenarnya sudah diketahui sejak kecil, sehingga ketika ia menjabat tidak akan melakukan kesalahan yang sama ataupun melakukan kesalahan yang lebih parah daripada sebelumnya.
Oleh karena itu, kami tegaskan kembali sebagai tim kontra, dampak baik politik dinasti lebih besar daripada dampak buruknya, tidak sebesar dampak buruk yang sudah disebutkan oleh tim pro sebelumnya. Menurut saya, mari kita kawal demokrasi inklusif dengan memastikan setiap figur dinasti atau bukan bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dikarenakan semua, mau dinasti ataupun dinasti, harus melakukan transparansi kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri yang sudah memilih mereka dengan penggunaan hak suara mereka. Sebabnya, pemerintah harus tetap transparan kepada masyarakat, walaupun ia dipilih secara politik dinasti. Saya harap itu akan sudah menjelaskan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.